Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 10. Masih di video yang sama, teman-teman, mengenai kajian pada Kingdom Plantae. Kemarin sudah kita buatkan 2 video ya. Video anggota pertama yaitu Bryophyta, video anggota kedua yaitu Pteridophyta, dan kali ini teman-teman kita akan masuk ke video yang ketiga gitu ya. Jadi di video pertama sudah kita bahas mengenai peta konsep dan anggota pertama yaitu lumut. Di video kedua sudah kita bahas mengenai anggota yang kedua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Dan anggota yang ketiga adalah, ini dia, tumbuhan berbiji, namun berbijinya terbuka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang disebut sebagai Gymnospermae. Ini yang akan kita bahas pertama kali ya. Video yang ketiga. Baik, tumbuhan berbiji terbuka atau disebut juga sebagai Gymnospermae, teman-teman. Apa cirinya yang membedakan dari anggota yang lainnya? Bahwa pada tumbuhan biji terbuka ini, teman-teman, dia merupakan tumbuhan berupa semak-semak, teman-teman, atau pohon-pohon di mana batangnya benar-benar sangat keras gitu ya, dan dia berkayu. Bahkan saking berkayunya juga bisa dimanfaatkan tuh batangnya sebagai bahan papan gitu ya. Oke, industri bangunan. Terus yang kedua, dia merupakan tumbuhan di mana akarnya itu sudah benar-benar jelas akar gitu ya. Dan akarnya itu dia tunggang. Jadi seperti halnya tunggang itu adalah memiliki satu cabang akar yang pertama, primer, lalu dia akan bercabang-cabang lagi menjadi sekunder, tersier, dan yang lainnya. Jadi lebih kuat gitu ya akar tunggang. Dan batangnya juga sama, teman-teman, ada cabang-cabangnya. Nah, ini sudah benar-benar berbeda dari tumbuhan paku gitu ya. Nah, selanjutnya daunnya itu bermacam-macam. Nah, daunnya itu ada yang kaku, ada yang sempit, ada yang jarang, serta ada yang berdaun pipih. Jadi lebih bermacam-macam daunnya ya. Sedangkan bunganya sebagai organ reproduksi, teman-teman, itu khusus untuk tumbuhan berbiji terbuka, bunganya itu tidak ada gitu ya. Nah, lalu biji dihasilkan dari mana? Bijinya dihasilkan dari bagian yang disebut sebagai strobilus. Jadi tumbuhan berbiji terbuka tidak ada bunga, namun digantikan dengan suatu organ reproduksi yang disebut sebagai strobilus. Nah, bijinya itu dihasilkan oleh strobilus ini gitu ya. Nah, bakal biji ini, teman-teman, terdapat pada badan mirip makroskofil gitu ya, atau disebut sebagai daun buah, di mana daun buahnya itu dia tidak menutupi bijinya. Akibatnya dikarenakan tidak menutupi bijinya, akibatnya bijinya kelihatan. Nah, sering disebut sebagai biji terbuka begitu ya, daun buahnya tidak menutupi biji. Terus ciri yang lainnya adalah hanya terjadi 1 kali pembuahan. Artinya biji yang dihasilkan dari tumbuhan berbiji terbuka dihasilkan dari pembuahan tunggal, yaitu dari sperma dan ovum bergabung menjadi biji yang pada umumnya pada tumbuhan biji terbuka gitu ya. 1 kali pembuahan. Terus jaraknya itu antara penyerbukan dengan pembuahan, teman-teman, relatif panjang gitu ya. Akibatnya memang sulit sekali gitu ya si tumbuhan ini untuk menghasilkan keturunan yang lebih cepat. Jadi dikarenakan penyerbukan dengan pembuahannya itu sangat panjang gitu ya. Namun demikian memang tumbuhannya itu hidup lama. Yang ketujuh, akar dan batangnya ini, teman-teman, sudah memiliki kambium, jadi lebih modern lagi gitu ya. Kalau tadi lumut tidak ada xilem phloem, paku sudah memiliki xilem phloem namun kambiumnya tidak ada, sedangkan yang ini xilem phloem ada disertai dengan kambium gitu ya, lebih kompleks lagi. Nah, berkas pembuluh angkutnya itu dia bertipe kolateral terbuka gitu ya, artinya xilem dia terdiri atas trakea, terus pada phloem tidak terdapat sel-sel pengiring. Nah, ini adalah khas dari tumbuhan berbiji terbuka, teman-teman, itu ingat gitu ya. Nah, ini dia.
Ini adalah tumbuhan dari biji terbuka, itu bagian sporopitnya teman-teman, di mana di dalamnya itu ada yang menghasilkan apa namanya strobilus betina gitu ya. Ada yang menghasilkan strobilus jantan gitu ya. Ada betina, ada jantan. Nanti dia sebagai gametannya yang menghasilkan gamet-gametnya. Begitu ya. Nah, ini kalau sudah ada teman-teman male dan female-nya, maka masing-masingnya akan melakukan penyerbukan yang nantinya penyerbukannya itu dengan pembuahan tunggal yang nantinya akan membentuk embrio. Nah, ini adalah bijinya itu terbuka pada daun buahnya itu kelihatan. Gitu ya. Nanti kalau jatuh di tanah, nanti dia akan tumbuh lagi menjadi individu baru sebagai anggota dari tumbuhan berbiji terbuka, begitu ya. Nah, ini ciri yang female itu seperti ini strobilusnya teman-teman, mekar-mekar, sedangkan yang male itu dia daun buahnya itu tidak mekar seperti halnya female. Nah, gitu ya. Nanti kita lihat lagi. Oke, daur hidup tumbuhan berbiji terbuka seperti apa? Begini teman-teman, bisa diperhatikan. Nah, ketika runjung jantan dan runjung betinanya sudah siap melakukan pembuahan, apa runjung itu Pak? Strobilus gitu ya. Runjung jantan dan runjung betinanya sudah siap untuk melakukan pembuahan, maka strobilus jantan itu dia tiap sisi runjung jantannya itu dia menghasilkan 2 makrosporangium gitu ya. Nanti pada runjung betinanya itu dia ada sisik runjung betina, ini teman-teman ada sisiknya di mana dia sudah tersiapkan opul gitu ya, atau opum, di dalamnya ada megasporangium gitu ya yang siap untuk dibuahi. Nah, nanti teman-teman mikrosporangiumnya itu dia akan ada 2 kotak gitu ya yang masing-masingnya mampu menghasilkan mikrospora. Mikrosporanya itu dia akan berjatuhan terbang misalkan dibawa oleh angin yang nantinya akan jatuh nanti tepat di daerah megasporangium gitu ya pada runjung betina. Ini di dalamnya ada megaspora tentunya ya. Nantinya megaspora dan mikrosporanya akan melangsungkan fertilisasi, akan menghasilkan zigot selanjutnya. Zigot ini nanti nukleus sperma bersatu dengan nukleus opumnya gitu ya, yang nantinya dia akan menjadi biji ini ya pada runjung betina gitu ya. Nah, ini dia di dalam di sini, makanya kan mekar-mekar tuh. Nah, dia akan menjadi biji pada bakal dagingnya gitu ya, pada daun dagingnya itu terbuka. Akibatnya nanti kalau lepas dia memiliki sayap. Sayapnya itu ketika dia terbawa oleh udara, dia terbang nanti nempel pada tanah gitu ya. Nah, selanjutnya dia akan berkecambah si embrionya itu. Nah, gitu ya. Jadi kenapa disebut sebagai biji terbuka? Ini runjung betinanya itu kan dia mekar-mekar, terus bijinya itu melekat pada daun buah yang mekar-mekar ini, kelihatan bijinya. Makanya biji terbuka. Berapa kali pembuahan? 1 kali antara mikrospora dan megaspora yang akan membentuk embrio yang nantinya akan berkecambah menjadi tumbuhan organisme baru lagi gitu ya, atau di sini pinus yang menjadi pinus lagi. Seperti itu ya. Oke, jadi bedanya sudah tahu teman-teman gitu ya. Kalau yang strobilus jantan dia seperti ini. Nah, kalau yang mekar-mekar, lebih mekar itu yang betinanya gitu ya. Oke, jadi kalau kita bagankan, maka daur hidupnya itu seperti ini teman-teman. Nanti khusus untuk strobilus jantan dia menghasilkan mikrosporangium, sedangkan strobilus betina dia menghasilkan makrosporangium. Mikrosporangium menghasilkan serbuk sari gitu ya. Ini di dalam bakal bijinya akan menghasilkan archegonium, bakal biji opum gitu ya. Nah, sedangkan mikroportalium itu dia akan menghasilkan bulu serbuk sari yang nantinya melepaskan spermatozoa. Kalau bergabung dia jadi zigot, zigotnya dia akan tumbuh menjadi embrio. Embrionya kalau dia kita simpan di tanah atau di tempat yang memang siap untuk pertumbuhannya, maka dia akan menjadi tumbuhan berbiji terbuka. Kalau pinus ya jadi pinus gitu ya. Pinus itu atau biji atau tumbuhan berbiji terbuka itu dia akan menghasilkan lagi mikrosporopil dan makrosporopil lagi yang nantinya akan menghasilkan kelamin jantan dan betina lagi. Seperti itu terus gitu ya. Nah, ini adalah dari bagannya. Terus selanjutnya teman-teman klasifikasinya itu banyak juga. Yang pertama ada klasifikasi dari tumbuhan berbiji itu ada kelas Coniferaceae gitu ya, atau Coniferinae. Nah, cirinya apa?
Untuk anggota yang pertama konifer ini teman-teman, dia daunnya berbentuk jarum gitu ya. Terus strobilusnya nanti khusus yang betina itu dia lebih besar daripada yang jantannya. Dan yang betina muncul pada ketiak daun gitu ya, munculnya itu. Contoh misalkan Agathis alba, ada Pinus, ada Podocarpus, ada Juniferus, ada Araucaria gitu ya. Nah, ini Agathis alba teman-teman. Jadi bentuk daunnya itu menjarum itu pada umumnya gitu ya. Nah, kecuali nanti pada Agathis alba. Nah, ini dia ada Pinus, ada Podocarpus bentuknya seperti ini, Podocarpus, ada Juniferus gitu ya. Seperti ini, ada Araucaria bentuknya seperti ini. Ini anggota yang pertama, anggota konifer. Yang kedua, ada anggota yang disebut sebagai Cicadanae atau Cycas gitu ya. Nah, dia memiliki percabangan atau bercabang sedikit teman-teman, atau ada juga yang memang benar-benar tidak bercabang sama sekali anggotanya. Terus daunnya dia berjejal-jejal, numpuk-numpuk, maksudnya pada ujung batangnya yang membentuk roset. Nah, gitu ya. Numpuk di sini, membentuk roset di sini. Ah, begitu. Terus profilnya dia tersusun dalam strobilus yang berumah dua. Oke, jadi berumah dua itu teman-teman berarti jantan dengan betinanya itu berpisah gitu ya. Misalkan berpisah itu begini. Yang ini misalkan tumbuhan jantannya, yang ini tumbuhan betinanya. Itu berumah dua. Kalau berumah satu berarti di dalam satu tumbuhan ini ada jantan dan betina. Nah, khusus pada Cycas, Cicadinae itu dia berumah dua. Berarti berpisah ya. Contohnya misalkan Cycas rumpi atau pakis haji sering dijadikan tanaman hias ya di rumah banyak ya. Terus ada Dion, ada Zamia. Ini Cycas rumpi teman-teman yang banyak ditemukan di halaman rumah. Sama Dion edul juga sama gitu ya, termasuk Zamia. Seperti ini ya gambarnya. Terus kelas yang ketiga pada klasifikasi tumbuhan berbiji teman-teman ada kelas Gingoinea atau Ginkgo biloba gitu ya, nanti contohnya. Contohnya dia ciri khasnya adalah dia memiliki tunasnya yang pendek gitu ya, daun bertangkai panjang daunnya, terus berbentuk kipas. Nah, ini yang keren gitu ya, daunnya itu dia berbentuk kipas dengan tulang daun bercabang-cabang seperti garpu. Nanti daun tersebut dia akan meranggas teman-teman, khusus untuk dalam keadaan musim gugur. Jadi lepas-lepas. Keren. Kelihatannya bagus gitu ya. Daunnya seperti kipas. Terus biji dengan kulit luar yang berdaging. Jadi ada kulit luarnya berdaging, besar, tebal gitu ya. Dan kulit dalam yang keras. Jadi kulit dalamnya keras sekali. Terus lembaganya dia terdiri dari 2 daun lembaga. Nah, begitu ya. Contohnya adalah Ginkgo biloba. Bentuknya seperti ini. Nah, ini dia kayak kipas ya daunnya. Nah, ini dia buahnya seperti ini ya. Ini daunnya keren, lucu ya. Nah, dalam keadaan musim gugur ini jatuh-jatuh daun-daunnya. Seperti ini ya, Ginkgo biloba. Ini adalah yang ketiga. Selanjutnya teman-teman, anggota berikutnya kelas Genetinae atau Genetaceae. Nanti khusus pada anggota yang keempat ini teman-teman, daunnya itu dia tunggal ya, yang letaknya itu berhadapan. Jadi tunggal berhadapan-berhadapan pada batangnya gitu ya. Dia memiliki bunga berkelamin tunggal yang tersusun dari bunga majemuk yang terletak pada ketiak daun. Nanti kita lihat gitu ya. Jadi bunganya memang tunggal, namun tersusun majemuk, jadi banyak sekali gitu ya, terletaknya pada ketiak daun. Lalu bijinya itu dia diselubungi oleh mantel. Contoh misalkan Genetum genemon, atau bahasa kalian mah yang sering dipakai sayur apa namanya, melinjo gitu ya. Nah, ini dia Genetum genemon. Ini dia majemuk itu seperti ini. Begini ya. Ini daunnya dia berhadapan. Berhadapan daunnya ya. Nah, ini dia buahnya pada Genetum genemon, melinjonya. Terus contoh yang kedua ada Ephedra. Nah, Ephedra itu bentuknya seperti ini. Terus ada Welwitschia. Gambarnya seperti ini. Tapi memang yang terkenal pada Genetinae ini adalah melinjo ini ya, Genetum genemon, suka dimakan sama kalian. Itu adalah anggota yang keempat. Oke, lalu manfaatnya apa? Manfaat dari tumbuhan gimnospermae bagi kehidupan kita. Contohnya misalkan Pinus. Nah, Pinus ini teman-teman dia mampu menghasilkan getah, di mana getahnya ini kalau kita olah itu bisa dijadikan
bahan dasar sabun atau digunakan untuk pencampuran dalam cat atau sebagai parfum juga ya. Terus kayu dari pinusnya bisa dimanfaatkan juga, misalkan untuk pembuatan hiasan atau souvenir teman-teman. Kayu pinus juga memang bisa digunakan untuk bahan bangunan gitu ya, atau bisa juga digunakan untuk batang korek api yang suka digunakan ya, mudah terbakar. Terus sedangkan nanti kulit dari pinusnya itu dia dapat digunakan sebagai bahan bakar dan abunya itu bisa dijadikan sebagai campuran untuk pupuk organik teman-teman. Jadi keren sekali ya. Terus ada tumbuhan cemara. Nah, anggotanya cemara ini teman-teman khusus pada gimnosperme itu kayunya itu bisa dijadikan sebagai bahan bangunan gitu ya, atau pagar sampai misalkan untuk pembuatan perahu gitu ya, untuk pada cemara. Oke. Terus misalkan pada cemara kipas itu dapat digunakan untuk mengobati rematik, penyakit kulit, psoriasis gitu ya, penyakit sistitis bisa juga cemara itu digunakan sebagai tanaman hias. Ini banyak sekali gitu ya. Oke. Terus pakis haji juga banyak di halaman rumah gitu ya, sebagai tanaman hias, dapat digunakan untuk mengobati infeksi dan mencegah osteoporosis ya. Terus pohon damar ini dia getahnya bisa digunakan untuk apa? Untuk bahan dasar pembuatan plastik di dalam industri tekstil teman-teman, sampai misalkan untuk campuran cat. Bisa digunakan juga untuk mengobati sakit gigi, luka bakar, sampai gangguan telinga dan mata. Begitu ya. Nah, sementara kayu pada pohon damar ini teman-teman bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Jadi bisa banyak sekali manfaatnya ya. Nah, terus selanjutnya ada ginkgo biloba. Ginkgo biloba misalkan dia untuk meningkatkan daya ingat. Ini banyak ya dalam bentuk kapsul dijual-jual tuh. Terus mengatasi kecemasan, mengobati sakit kepala, terus mengatasi glaukoma, mengatasi permasalahan seksual dan yang lainnya. Terus ada genetum genemon, banyak ya kalau kita kupas seluruhnya, yang tadi bisa dijadikan makanan, sayur ya, melinjo. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali. Banyak sekali teman-teman. Nah, ini nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Nah, ini sudah saya tuntaskan video yang ketiga mengenai apa? Mengenai gimnosperme sebagai anggota yang ketiga pada tumbuhan, yaitu pada kingdom plantae ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video yang keempatnya, yang terakhir mengenai tumbuhan berbiji tertutup. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.